جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hidupnya, Nabi juga mengalami peristiwa tidak logis yang mengundang tanya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang Nabi dan Rasul yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Beliau tidak hanya dicintai para pengikutnya, makhluk hidup lainnya bersolawat kepadanya. Tidak hanya yang hidup, bahkan batu pun memberikan salam kepada Nabi terakhir tersebut. Sepanjang hidupnya, Nabi juga mengalami peristiwa tidak logis yang mengundang tanya manusia. Berbagai kejadian tersebut tidak hanya membuat para sahabat bingung, namun juga semakin menambah keimanan terhadap agama yang dibawa Rasulullah. Suatu ketika, seorang musuh meragukan kenabiannya. Ia bahkan berniat membunuh Rasul yang dianggap melakukan dusta. Namun, hewan itu kemudian datang dan berbicara memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kisah tentang hewan berbicara dan memberikan kesaksian atas kenabian Nabi Muhammad SAW ini bisa dijumpai dalam As-Sifa bi Ta'rif karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Qadim. Imam Baihaqi juga menyebutkan dalam Dailul Nubuwah. Berikut juga Ibnu Katsir dalam Bidayahnya. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ternyata hewan ini adalah dab atau biawak padang pasir. Ketika itu, seorang Arab Badui dari Bani Sulam selepas berburu dab bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW. Melihat iring-iringan tersebut, ia pun berniat untuk mendekati dan bertanya siapa yang tengah lewat di hadapannya. Mengetahui bahwa rombongan tersebut adalah Nabi Muhammad, maka seketika itu kebenciannya terhadap Nabi Muhammad muncul. Ia pun mengikuti rombongan itu dan mencoba mendekatinya. Saat berada di hadapan Rasul, ia lantas mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Demi Tuhan, Lata dan Uzza, tidak ada sesuatu yang terdapat di alam ini yang lebih kubenci daripada kamu, wahai Muhammad. Kalaulah tidak ada karena aku khawatir kaumku memanggilku dengan panggilan yang tergesa-gesa, tentulah aku sudah memenggal kepalamu. Lalu aku dapat menggembirakan hatiku dan hati semua manusia yang berkulit hitam, putih, merah, dan kaum-kaum selainnya. Mendengar kalimat itu, sahabat Nabi Umar bin Khattab sangat marah. Ia bahkan sangat ingin membunuh Arab Badui tersebut. Wahai Nabi, biarlah saya mengakhiri hidupnya. Namun, Nabi tidak lantas menyetujui permintaan Umar. Wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi Nabi? Nabi melakukan hal yang bijaksana dengan menanyakan alasan orang tersebut membencinya. Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya engkau menghormatiku dalam menghimpun bersama sahabatku. Namun, Arab Badui tersebut justru semakin tidak mau mengalah. Ia malah berkata bahwa dirinya tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum hewan dab itu, hasil buruannya juga beriman kepada Nabi. Seketika itu, ia melepaskan dab itu di hadapan Nabi. Namun, lagi-lagi Nabi Muhammad tidak terpancing untuk marah. Justru beliau memanggil biawak padang pasir tersebut.
Dan anehnya, biawak itu bisa menjawab dalam bahasa Arab layaknya manusia yang berbicara. Iya, wahai sang Nabi utusan Allah. Nabi bertanya, kepada siapakah engkau beriman? Jawab biawak itu, saya beriman kepada Tuhan yang arsy-Nya berada di langit. Kekuasaan yang ada di bumi itu atas kuasanya. Di lautan itu anugerah jalannya. Di surga itu rahmatnya. Dan di akhirat itu azabnya. Tanya Nabi Muhammad SAW lagi, aku ini siapa wahai biawak? Jawab biawak, Tuhan adalah utusan Allah yang memiliki sekian alam. Amatlah beruntung orang yang mengikuti perjuangan Tuhan, dan binasalah orang yang mendustakan Tuhan. Sontak saja Arab Badui itu kaget dengan peristiwa tersebut. Sesuai dengan kata-katanya yang hanya akan beriman jika dab tersebut beriman, maka pada saat itu juga ia menyatakan masuk Islam. Wahai Muhammad, sebelum ini engkau merupakan orang yang paling aku benci, tetapi hari ini engkaulah orang yang paling aku kasihi. Lebih aku kasihi daripada bapakku dan diriku. Semoga engkau kasih zahir dan batinku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kerinduan kepada Rasulullah bukan hanya dirindukan kepada manusia atau umatnya saja, tapi kerinduan kepada Rasulullah juga dirasakan oleh makhluk yang tidak bernyawa, seperti halnya pohon kurma. Pohon kurma itu menangis, dia menangis terus karena tidak lagi digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mimbar Nabi. Dan mendengar tangisan pohon kurma itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menenangkan dan berkata kepada pohon kurma tersebut bahwa pohon kurma itu akan ada di surga, di halaman surga. Dan seketika itu pun pohon kurma langsung terdiam dari menangisnya. Lalu yang kedua adalah batu yang diriwayatkan oleh Zabir bin Samurah. Batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi, ketika masih menjadi orang biasa. Batu itu sudah mengucapkan salam. Dan itu membuat Rasulullah mengerti. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah Gunung Uhud. Nabi bersabda bahwa Gunung Uhud itu berada di Madinah, dan Gunung Uhud itu mencintai kita, maka kita juga mencintai Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat adalah kerikil. Kerikil itu bertasbih di hadapan Nabi dan dapat didengar oleh para sahabat Nabi. Dan ketika kerikil itu diberikan Nabi kepada sahabatnya, maka seketika itu kerikil itu tidak lagi bertasbih. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga banyak sekali hewan-hewan yang berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Hewan-hewan itu mengadukan nasibnya, mengadukan bagaimana tentang nasibnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hewan-hewan yang mengadukan nasibnya itu adalah seperti onta, lalu biawak, dan juga serigala. Dan mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.